Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini di videoku aku akan nge-swatch. Ini adalah salah satu lip produk baru dari Madame G. Jadi kemarin udah ada beberapa dari antara kalian seperti biasa request ke aku, dan kebetulan aku juga udah beli waktu itu. So akhirnya sekarang aku akan nge-swatch dan review ini produknya Madame G yang Matte Me Yours Lip Pen-nya. Jadi selama ini sih agak jarang ya produk lokal mengeluarkan lip pen. Baru pertama tuh dari Wardah Color Fit Lash All Day Lip Pen. Dan sekarang Madame G ada nih dengan harganya yang pastinya lebih jauh terjangkau. Itulah kenapa nggak ragu kemarin aku beli semua shade varian warnanya, karena ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 shade. Itu totalnya sekitar 120 atau 130 ribuan gitu. Wow, bener-bener terjangkau kan? Yaps, buat kalian yang penasaran untuk secara teksturnya, hasilnya kayak gimana sampai ke tes ketahanannya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan aku akan ngebahas dari segi packagingnya yang kalau bisa kalian lihat ini beda-beda ya. Masing-masing boxnya itu beda warna, doff kayak gini. Dan pastinya di bagian depan ada namanya Madame G Matte Me Yours Lip Pen. Dengan di sini tuh kandungannya langsung disebutkan ya, ada raspberry seed oil dan juga aloe, mungkin aloe vera kali ya. Yang pastinya ini di harga kalau nggak salah kemarin 20 ribuan, udah ada kandungan skincare-nya ya, nanti kita akan lihat aja secara teksturnya kayak gimana. Terus di sisi lainnya ada detail ingredients-nya yang pastinya akan aku zoom aja di situ. Walaupun lumayan kecil, semoga bisa kelihatan detail ya. Selain itu ada beberapa klaim produk nih di sebelahnya, nanti aku akan bahas satu persatu sambil aku aplikasikan di bibir aku. Dan pastinya untuk produknya Madame G ini salah satu brand lokal yang sudah ada nomor BPOM-nya, jadi pastinya aman ya buat kita pakai. Kalau aku lihat ini juga ada masing-masing nama shade-nya tertera di sini. Kalau biasanya kan nama shade atau nomornya tuh ada di bagian ujung ya. Kalau ini enggak, dia ada di salah satu bagian dari boxnya gitu. Nih, ke-6 varian warnanya seperti ini. Terus pastinya kalian penasaran kan sama package dalamnya kayak gimana? Sebenarnya sih ini agak sedikit mengingatkan aku sama lip velvetnya dari Azari nih kalau dilihat dari packagingnya. Jadi kayak warna-warna glossy bening tapi agak-agak burem doff seperti ini ya. Tapi nggak masalah sih buat aku, dan di sini karena memang dia glossy bening, jadi kita bisa lihat nih untuk varian warnanya. Untuk setiap shade-nya kayaknya juga warnanya agak beda-beda nih. Di bagian depan pastinya ada nama produknya sama kayak di boxnya tadi ya, Matte Me Yours Lip Pen. Dengan di sini ada langsung shade-nya nih. Udah gitu di bagian belakangnya ada kandungannya tadi, raspberry seed oil dan juga aloe. Dan di sini juga tertera expiry date-nya nih sampai di tahun 2028. Bener-bener ini baru tahun berapa sih? 2023. Berarti expiry date-nya iya kan 5 tahun. Lama banget ya. Sampai kaget loh, karena biasanya kan 2025, 2026. Ternyata dia bisa selama itu, tapi kalau udah dibuka kayaknya ada juga nih biasanya tertera di sini. Oh, ini nggak disertakan, jadi biasanya tuh kalau udah dibuka dan dipakai itu bisa masa berlakunya sekitar 1-2 tahunan. Dan sebelum aku swatch untuk warna-warnanya, sekarang aku akan buka aja dari segi aplikator, bakal aku kasih tunjuk. Aplikatornya masih salah satu aplikator yang aku suka, selalu aku bilang ya, ujungnya lumayan lancip. Ada sisi miringnya yang biasanya akan ngebantu juga nih nanti waktu mengaplikasikan di bibir. Dan kalau aku rasa ini wanginya, dia wanginya tuh kayak wangi manis seger apa ya? Kayaknya wangi nggak asing deh, tapi aku lupa wangi apa. Yang pasti tuh nggak terlalu strong. Biasanya kan kalau harganya terjangkau nggak semuanya ya. Tapi kebanyakan tuh untuk wanginya lumayan menyengat, tapi yang ini enggak sih menurut aku. So, sekarang aku akan swatch dan aku akan mulai dari shade yang pertama ini yang paling menarik kemarin sepertinya ya dari swatches-nya. Namanya adalah 01 Cleo, karena memang ya kalian bisa lihat sendiri warnanya. Ini salah satu warna yang selalu aku suka. Dia kayak warna-warna nude peachy tapi agak terang gitu. So memang lumayan pucat. Secara teksturnya di awal dia berasanya tuh creamy yang lembab gitu. Dan di warna yang nude seperti ini, ternyata satu kali celup dia bisa mengcover dong seluruh permukaan bibir aku. Walaupun perlu kayak beberapa kali swipe sambil diratakan gitu ya, karena memang warnanya lumayan pucat. Dan lama-kelamaan dia akan nge-set matte seperti ini, hasilnya jadi kayak bener-bener yang matte gitu. Cuman rasanya di bibir tuh ringan dan juga nggak berasa yang ngiket gitu loh, masih nyaman-nyaman aja.
So hasilnya di shade yang Cleo kayak gini dipakai di bibir aku bener-bener natural banget. Di sebagian orang mungkin bilang pucat, tapi aku selalu suka sih warna-warna kayak gini. Walaupun sih akan lebih cocok kalau dipakein makeup ya. Kalau misalnya no makeup sih bener-bener kayak orang sakit. Atau mungkin warna-warna kayak gini bisa juga dipadukan dengan riasan yang udah terlalu bold biar nggak semakin horor, bisa menggunakan nih warna nude peach yang seperti ini. Karena memang finishnya lumayan matte dan kebetulan ini warnanya nude banget ya. Di aku sih agak sedikit memperjelas garis bibir, tapi masih aman lah ya. Dan waktu aku coba cium di tangan aku, tidak perlu dipertanyakan lagi, pastinya dia transfer proof tuh, nggak nempel sama sekali di tangan aku. So ini salah satu keunggulan juga, lip cream harga 20 ribuan tapi ternyata nggak transfer. Nanti kita tinggal lihat aja untuk ketahanannya kayak gimana. Sekarang masuk shade yang 02, namanya adalah Willow. Ini juga yang aku penasaran karena masih dengan hint nude peachy, tapi ada percampuran dengan browniesnya nih. Udah pasti sih kalau kayak gini banyak yang suka. Tuh dipakai di bibir aku aja, pigmentasinya menurut aku kayak lebih bagusan daripada yang sebelumnya, karena ini kan warnanya juga lebih deep ya. Walaupun ini masih tergolong warna-warna yang natural banget. Dan pastinya seperti yang aku bilang tadi, hasilnya lembab di awal, tapi sesuai klaim yang tertera di sini, lama-lama akan ngeset matte. Karena memang dia tuh bilangnya matte finish, yang berasanya tadi udah sempat aku singgung juga, waktu dikatupkan tuh ringan. Jadi juga sesuai dengan klaimnya ya, lightweight formula. Dan kayak gini hasilnya waktu dipakai di bibir aku, cantik banget warna nude peachy brown kayak gini. Pasti banyak yang suka karena selain dia warm, bisa cocok di semua skin tone. Dan menurut aku ini cara penampakannya juga lebih smooth ya, karena nggak terlalu pucat sih. Jangan-jangan udah ada yang punya nih untuk shade 02 Willow. Coba komen-komen di bawah. Shade yang ketiga masih tergolong warna yang natural, karena menurut aku dia kayak warna-warna brown, tapi nggak terlalu gelap, masih natural. Ada sedikit percampuran pinkisnya. Pas dipakai di bibir, wah ini juga warna yang aku suka. Gimana dong? 1, 2, 3 semuanya warna nude, tapi bisa banget mengcover seluruh permukaan bibir aku. Padahal ini baru warna yang natural, nggak sabar banget ya nanti cobain warna yang gelapnya. Kayak gini hasilnya untuk shade 03 Ophelia dipakai di bibir aku, cantik banget. Ini buat kalian pecinta warna-warna coklat yang masih kelihatan soft, pasti akan suka sih sama shade yang 03 ini. Masuk ke shade ketiga, kalau dari packagingnya udah kelihatan beda. Aku akan masuk ke warna yang lebih gelapnya nih, yaitu namanya 04 Blair. Kalau dilihat dari hintnya, dia tuh warna-warna pink yang fresh gitu ya, ada percampuran sedikit kemerahan dan ungu. Jadi waktu diaplikasikan di bibir nggak usah diragukan pigmentasinya, udah pasti sih dia nutup, nggak patchy sama sekali, smooth ya kelihatannya di bibir aku. Sejauh ini sih yang aku rasakan dari teksturnya creamy lembab sama kayak Wardah lip pen ya di awal. Tapi teksturnya tuh kayak lebih ringan gitu daripada Wardah. Dan setelah udah ngeset, dia sama kayak Wardah jadi matte yang seperti ini. Penasaran kan nanti sama tes ketahanannya kayak gimana? So, pastiin tonton videoku sampai habis, karena nanti bakal aku kasih lihat ya di akhir. Oke, seperti ini hasilnya untuk shade yang 04 Blair. Kelihatan makeup auto langsung fresh, beda gitu ya kalau pakai warna kayak gini. Cuman memang buat aku sih ini udah tergolong warna-warna yang bold. Jadi kalau untuk natural sehari-hari enggak sih. Ada nggak sih dari kalian yang suka warna pink kayak gini? Karena menurut aku cocok juga di semua skin tone. Coba komen-komen di bawah. Shade selanjutnya tadi warna pink, ini sekarang kita memasuki warna orange 05 Tilly. Bener dong, dia kayak warna-warna orange yang lumayan terang, ada sedikit percampuran rednya. Jadi sama dengan yang sebelumnya, ini termasuk warna yang wow ya buat aku. Tapi dari tadi memang sesuai dengan klaimnya nih, tertera juga di sini. Kalau intense color, bener warnanya tuh bener-bener intense, semuanya nutup. Mungkin yang butuh sedikit ketelatenan yang 01 tadi, karena warnanya memang lumayan nude ya. Tapi sampai di warna natural dan boldnya ini semuanya bener-bener nutup sih di bibir aku. Jadi menurut aku akan cocok juga di tipe bibir gelap atau kalian yang punya pinggiran bibir gelap kayak aku. Tinggal kalian suka warna yang seperti apa nih. Kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku untuk shade yang 05 Tilly. Wow, bener-bener kalau aku sih udah menor sih dengan menggunakan warna yang kayak gini. Tapi memang ngebuat fresh juga kalau kalian suka warna-warna orange yang bakal kelihatan wow gitu ya. Dan ini adalah shade yang terakhir, yang paling gelapnya pastinya nih kalian bisa lihat dari packagingnya. Namanya adalah 06 Ruby. Kalau dilihat dari hintnya, dia tuh kayak warna-warna merah kecoklatan yang kayak marun gitu sih menurut aku. Dipakai di bibir aku harus hati-hati ya, karena ini memang warna yang lumayan gelap.
Tapi aplikatornya dari tadi sih ngebantu untuk membingkai bibir, jadi hasilnya juga bisa rapi. Dan di warna merah ini sih sebenarnya kalau satu kali swipe oke, tapi kalau aku layer kayak agak sedikit patchy sih menurut aku. Nih hasilnya di bibir aku bisa dibilang ada sedikit yang kurang merata, tapi udah oke lah ya. Nggak yang sesusah itu diratain. So kalau bisa sih di warna gelapnya ini, satu kali swipe kayak udah jadi aja, jadi nggak perlu layer-layer lagi. Dan pastinya kalau warna-warna seperti ini akan lebih cocok kayak untuk acara-acara malam, atau mungkin kalau kalian pengen kelihatan dewasa bisa juga sih pakai warna yang seperti ini, kelihatan yang elegan gitu ya. Cuman kalau aku selalu penasaran kalau dipakai dalaman ombre kayak gimana. So, aku udah buat beberapa variasi ombre. Aku akan kasih tunjuk. Yang pertama, pastinya pakai shade yang 01 Cleo untuk base-nya karena dia memang warna nude beige-nya tuh cocok banget untuk base ombre. Udah gitu di bagian tengahnya aku akan pakai 05 Tili. Jadi dia kayak warna-warna orange red tadi ya. Ini buat kalian yang suka ombre-ombre orange gitu. Nih, hasilnya kayak gini ya. Sebenarnya ini walaupun matte-nya kering, tapi kayak agak sedikit ngeblurin garis bibir nggak sih? Khususnya di warna-warna yang natural dan gelapnya ya, karena tadi untuk di warna yang pertama tuh malah agak memperjelas. Tapi setelah udah dipakai ombre kayak gini, pastinya cucok banget ya. Yuk aku kasih tunjuk untuk perpaduan ombre yang lainnya. Swatches dan perpaduan ombrenya untuk keenam warna dari Madame G yang Matte Me Your Sleep Pen. Kira-kira dari keenam-enamnya nih kalian udah ngincer shade apa? Coba komen-komen di bawah. Atau mungkin perpaduan ombre yang mana nih yang kalian suka? Kalau aku sendiri pastinya udah kelihatan ya, sebenarnya warna 01, 02, 03 semuanya itu favorit aku karena masih masuk warna-warna natural. Apalagi yang 01 ya, bisa dijadikan base ombre itu yang paling cocok menurut aku. Udah gitu kalau warna boldnya pastinya aku suka yang 06 Ruby karena dia tuh menurut aku cocok dipakai sebagai dalaman ombre. Hasilnya juga nggak terlalu yang gelap banget ya setelah diombrein kayak gini di bibir aku. Jadi kalian bisa build aja, kalau misalnya kurang gelap bisa di layer lagi. Dan untuk lem yang terakhir dia menyebutkan long lasting sampai 8 jam. Kebetulan memang ini tuh sebenarnya datanya udah lumayan lama. Dan kayak sekitar semingguan yang lalu aku tuh sempat keluar kota, jadi langsung aja sekalian aku tes ya. Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk ya setelah dipakai makan kayak gimana. Tadi di sana udah sempat aku kasih lihat, tapi kayak takutnya nggak terlalu jelas. Jadi ini di rumah aku update aja ya hasilnya di bibir aku. Bisa dibilang sih ini di bagian tengah bibir aku udah kayak hilang lumayan banyak ya. Tadi untuk makan mie topping kayak langsung lumer gitu di bagian tengahnya dan kelihatan bolong karena memang dia nggak ada stay-nya. So, bisa disimpulkan di sini untuk Madame G yang lip pen ini kurang tahan lama untuk makan makanan yang berminyak. Dan untuk pemakaian mungkin sekitar 3-4 jaman itu masih nyaman, tapi lama-lama sih memang agak memperjelas garis bibir, apalagi nih tadi setelah udah sampai rumah, memang agak kering tuh di bibir aku, walaupun nggak yang sampai ngelopek-ngelopek juga sih. So, aku tetap saran buat kalian yang mau nyobain Madame G Matte Me Your Sleep Pen-nya ini, baik sebelumnya menggunakan lip balm dulu, apalagi kalau tipe bibir kalian kering ya.
untuk meminimalisir bibir nanti jadi kering kerontang kalau misalnya mau dipakai seharian. Cuman setelah melihat tes ketahanannya ternyata kurang ya. Aku pakai makan sekali aja udah langsung kayak gitu. So, maaf belum bisa jadi favorit aku karena memang aku lebih suka lip product tuh yang tahan lama. Aku bukan anak yang touch up gitu. Cuman buat kalian yang mungkin udah suka sama teksturnya, warna-warnanya, nggak terlalu peduli kalau harus touch up, bisa cobain juga nih untuk yang Madame G Lipe-nya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan komen-komen di bawah juga nih kalau kalian udah nyobain Madame G Lip Pen. Kayak gimana sih hasilnya di kalian. Sampai ketemu lagi. Bye!